Selamat malam kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Kak Devi. wabarakatuh. Iya, Salam, terima Kak. kasih telah hadir di acara Monthly Gathering bulan Juni. Ini kan kita langsung mulai aja ya Kak, karena waktunya juga sangat terbatas dan insya Allah nanti akan beberapa teman-teman dari RA daerah juga akan bergabung menyusul. Dan hari ini temanya sangat menarik banget dan sangat dibutuhkan, terutama bagi pegiat literasi nih seperti kakak-kakak semua yang di RA daerah juga. Rahasia menguasai public speaking untuk menggerak literasi. Dari gugup menjadi percaya diri. Nah, ini pasti pada banyak yang curious, rasa gimana ya tipsnya gitu. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu ya. Halo Kak Astrid, kabar? Halo, Kak Devi. Alhamdulillah, baik. Iya, apa hari ini kita juga bakal menyimak banyak ya dari Kak Siska dan juga Kak Amelia. Apa kabar Kak Siska, Kak Amelia? Semoga Baik, senantiasa Kak. sehat ya. Ya, halo Kak Devi. Oke, Alhamdulillah halo baik. Kak. Dan kita juga sudah hadir di Zoom juga. Ada dari Lampung, Kak Jarwo. Dari Bora, dari ini Kak Intan dari RA mana Kak Intan? Mungkin boleh yang belum di adjust name-nya, jadi bisa kita sama-sama tahu gitu dari RA daerah mana. Oke, mengingat sudah jam 7:03 dan ini nanti kita akan bahasannya insya Allah cukup padat dan nanti teman-teman semua bisa langsung berinteraksi dan juga nanti Kak Astri serta Kak Amalia akan share banyak ilmu nih untuk kita. Oke, selanjutnya berarti langsung ke Kak Astri ya, akan menghandle acara ini dari segi acara dan juga pemaparan dari masing-masing narasumber. Silakan Kak Astri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih, Kak Devi, atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Kak. Baik, salam kenal semuanya. Saya Astri Farunisa dari Read Aloud Jakarta Barat. Saya bersama Kak Amel, Ketua Read Aloud Jakarta Barat, dan Kak Siska untuk pemateri pada hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk sedikit memaparkan tentang Read Aloud Jakarta Barat. Boleh Kak Amel untuk bantuan share screen-nya? We had some read aloud local communities in several cities, in several areas. And we saw that we have the same vision to improving children literacy development by doing kind of read aloud activities which is fun, interactive way. So we gather together and collaborate in one community across Indonesia, Read Aloud Indonesia. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Salam literasi. Oke, terima kasih semuanya. Kak Amel, mungkin langsung saja untuk pemaparan presentasi terkait Read Aloud Jakarta Barat. Bentar ya, Kak. Keluar.
Dari aku kali ya Kak Astri. Oh, boleh. Halo kakak-kakak semua, mungkin aku menyapa dulu. Selamat datang bagi yang baru datang. Senang banget hari ini bisa berkesempatan untuk mengisi sesi monthly gatheringnya Read Aloud Indonesia, sekalian silaturahmi sama teman-teman Read Aloud dari seluruh Indonesia. Nah, mungkin sebelum nanti kita ke acara intinya nih, yaitu sharing ilmu dari Kak Siska tentang tadi public namanya. Aku mau sharing sedikit tentang Read Aloud Jakarta Barat dan praktik baik yang sudah kita lakukan di komunitas ini. Pegang iPad, kasih adik ini. Nah, mungkin bentar saya sudah terlihat ya kakak-kakak. Jadi ini kita mau share sedikit dulu tentang komunitas Read Aloud Jakarta Barat yang tadi sekilas mungkin sudah dilihat di videonya. Eh, Jadi Read Aloud Jakarta Barat ini berdiri tahun 2023. Saya ingat banget acara pertama kita tuh pas bulan Ramadan, yaitu Read Aloud Goes to School membacakan buku cerita tema Islami ke sekolah anak saya, itu sekolah Islam. Jadi waktu itu dimulai dari lingkungan terdekat, jadi dari pengurus sekolah anak-anak pengurus untuk membagikan tentang Read Aloud. Sebenarnya kita punya visi misi yang sejalan dengan Read Aloud Indonesia, yaitu ingin masyarakat Indonesia menjadi lebih literat dengan kegiatan membaca buku secara nyaring. Makanya itu yang selalu kita sebarkan. Untuk Read Aloud Jakarta Barat sendiri memang memfokuskan aktivitasnya di lingkungan terdekat kita, yaitu Kota Madia Jakarta Barat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas di area ini. Nah, kita digerakkan oleh volunteers. Jadi sekarang alhamdulillah kita punya sekitar 14 volunteers. Kemudian pengurusnya ada 4 orang, yaitu saya, Kak Siska, Kak Heni, dan Kak Astri. Awalnya kita mulai hanya bertiga, jadi aku, Amel, Kak Siska, dan Kak Heni. Kemudian di awal tahun ini, awal tahun 2024, kita open recruitment untuk volunteers. Dan kita bisa menggait lah sekitar 14 orang termasuk Kak Astri sebagai pengurus inti. Nah, dengan bertambahnya ini sih kita berharap impact yang kita berikan juga lebih besar dan kita jadi lebih mudah ketika melakukan berbagai aktivitas yang kita rencanakan. Nah ini ya sama tadi kita visi misinya itu pengen membuat masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya menjadi lebih literat dengan kegiatan membaca nyaring, kemudian dengan 3 hal utama sih, yaitu pertama menumbuhkan budaya minat baca melalui kegiatan membaca nyaring baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat minimal 15 menit sehari. Kemudian kita mendorong dan mendukung sejarah jenis kegiatan literasi di seluruh Indonesia khususnya di Jakarta Barat. Jadi kita sangat mendorong untuk kolaborasi dengan baik dengan institusi maupun dengan komunitas lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Kemudian kita juga berusaha berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia khususnya daerah Jakarta Barat melalui kegiatan membaca nyaring. Kegiatan kami cukup beragam yang menyasar baik anak, orang tua, dan guru. Jadi kita sudah punya alhamdulillah beberapa kegiatan yang rutin kita lakukan. Yang pertama itu yang paling sering rutin kita lakukan adalah kita menamakannya dengan Menyala di Perpus. Menyala itu singkatan dari membacakan nyaring untuk pembaca pemula. Ini kita berkolaborasi dengan Perpustakaan Kota Jakarta Barat. Kita laksanakan setiap bulan. Jadi kita membacakan buku dengan tema tertentu di perpustakaan. Kemudian kita juga ada Read Aloud Goes to School. Ini kita ke sekolah PAUD dan SD di lingkungan Jakarta Barat. Biasanya kita juga kolaborasi nih sama perpustakaan untuk mendatangkan mobil perpustakaan keliling. Terus kita juga ada jelajah taman baca. Ini belum banyak kita lakukan setahun ini. Kemarin kita sekitar 2 kali kita lakukan. Ini kita jadi ke taman baca di area Jakarta Barat berkolaborasi dengan mereka untuk membuat kegiatan di taman baca untuk anak-anak yang main ke taman baca tersebut. Terus kita juga ada program baru namanya Kicau di Taman. Ini baru aja kita laksanakan seminggu lalu di salah satu taman di Jakarta Barat, Air Petra. Jadi di Jakarta itu ada konsep Air Petra, ruang publik
ramah anak ya, terpadu ramah anak. Jadi kita mengadakan acara Read Aloud di situ. Kemudian kita juga mengadakan seminar dan pelatihan untuk orang tua dan guru. Ini baiknya secara offline. Kalau untuk secara online kita juga ada beberapa kegiatan edukasi online, baik itu bentuknya webinar, berbasis buku, juga bincang literasi. Bincang literasi ini semacam talk show tapi tentang literasi. Kemudian tentu saja training of trainers ya, yang merupakan salah satu programnya Read Aloud Indonesia. Nah, ini sekilas tentang masing-masing programnya. Jadi ini tadi menyala di perpus, membacakan nyaring untuk pembaca pemula. Ini dilakukan di perpustakaan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Biasanya yang datang tuh sekitar 30 sampai 50 anak per sesi. Kita adakan 1 bulan sekali. Ini beberapa kegiatan menyala yang pernah kita lakukan. Jadi memang kita mengambil momen-momen tertentu nih untuk menyesuaikan temanya. Yang pertama dulu tuh pernah kita lakukan tentang lingkungan. Kita bacakan buku tentang lingkungan, terus kita melukis botol ya. Jadi melukis botol aqua gitu. Terus yang kedua nih HUT-nya temanya ulang tahun Jakarta, sama yang baru aja kita lakukan kemarin temanya Jakarta HUT Jakarta. Jadi kita bacain buku tentang ondel-ondel, kemudian pernah juga tentang Hari Kemerdekaan, terus pas Hari Gizi Nasional tentang makanan, terus juga pernah ketika Imlek ya tentang toleransi gitu. Jadi tentang tahun baru Imlek. Kemudian kemarin itu kita adakan selain tentang Jakarta juga kita berkolaborasi untuk melakukan donasi buku. Nah, ini sekilas foto-fotonya. Nah, kemudian ini tadi program keduanya ya, Read Aloud Goes to School. Jadi kita membacakan nyaring di sekolah. Biasanya kita kolaborasi sama sekolah tergantung tema yang sedang diusung sekolah itu. Jadi pernah nih kalau untuk sekolah Islam biasanya mereka mau buku bertemakan Islam. Kalau misalnya bulan itu tema ajarnya itu tentang lingkungan, kemudian yang kita share tentang buku yang kita bacakan buku tentang lingkungan. Kemudian pernah juga tentang persahabatan. Nah, di acara Read Aloud Goes to School ini selain kita juga suka berkolaborasi dengan Perpustakaan Jakarta Barat ya untuk mendatangkan mobil perpustakaan keliling, kita juga suka kolaborasi sama komunitas namanya komunitas Sidina Community yang memang partner dari Kemdikbud ya untuk memberikan edukasi baik ke orang tua maupun ke siswa. Jadi kita pernah mungkin ini ya gambar beberapa Read Aloud Goes to School yang sudah kita lakukan. Nah, misalnya di yang sini di SD Cengkareng ini yang belum lama kita lakukan, kita berkolaborasi dengan Sidina Community juga. Kebetulan Kak Heni juga tergabung di Sidina Community untuk juga memberikan edukasi anti bullying. Nah, itu beberapa kali pernah kita lakukan di event Read Aloud Goes to School. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini mobil perpustakaan. Biasanya tuh kita kalau ada mobil perpustakaan, ada sesi di mana anak milih sendiri buku di mobil perpustakaan keliling itu. Kemudian nanti mereka ada sesi baca hening sendiri, kemudian ada sesi read aloud, dan sesi menceritakan kembali buku apa sih yang tadi mereka baca gitu di perpustakaan keliling. Nah, ini jelajah taman baca. Jadi ini kita ke taman baca di sekitar Jakarta Barat. Ini kita sama sih, jadi kita melakukan sesi read aloud, kemudian melakukan aktivitas berbasis buku bertema sama dengan buku yang dibacakan. Taman baca, jelajah taman baca yang kita lakukan. Jadi kita pernah ke TBM Fun Garden of Literacy sama ke TBM Edelweiss. Nah, ini beberapa foto-fotonya yang pernah kita lakukan. Nah, ini program baru kita nih, baru aja kita lakukan seminggu yang lalu. Jadi Kicau di Taman, singkatan dari kita baca buku di taman. Jadi kita ke taman, jadi salah satu RPetra yang kemarin kita kunjungi itu di daerah Tomang, namanya RPetra Mandala. Ini diinisiasi oleh Kak Astri. Jadi kita membacakan waktu itu karena menjelang Idul Adha ya, jadi kita membacakan buku temanya Idul Adha. Terus melakukan bookish play, bikin kolase hewan kurban gitu. Nah, ini eventnya yang kemarin kita lakukan cukup bagus antusiasmenya sampai Ibu Lurah juga datang gitu ya untuk kasih sambutan. Nah, selain dari read aloud session yang kita lakukan secara offline, kita juga beberapa kali melakukan read aloud secara online nih via IG Live
meeting. Jadi ini yang pernah kita lakukan, Kak Siska dan Kak Heni pernah sharing read aloud melalui IG Live, terus kita itu dibantuin. ini ada kolaborasi bersama komunitas ibu inklusif ya, jadi kita IG Live secara online untuk membacakan buku dengan tema-tema inklusi. Kemudian kita juga pernah buat di Ramadan kemarin itu ngabuburit and crafting gitu, ngabuburit and crafting. Ini kita kerjasama dengan salah satu penerbit buku Islam. Jadi kita ngabuburitnya, read aloud-nya secara online, terus kita crafting dari buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Peperish ini gitu. Terus kita juga beberapa kali melakukan seminar pelatihan literasi yang berhubungan sama parenting juga dan pendidikan gitu. Jadi misalnya semuanya itu nanti pada akhirnya kita berkolaborasi, terus biasanya kita hubungkan gitu. Contohnya ini pelatihan kreativitas orang tua, terus kita juga kreativitas anak dengan membaca buku. Kemudian kita pernah juga sharing kolaborasi dengan Sidina tentang profil pelajar Pancasila dengan literasi dan numerasi, kemudian cermat baca, jadi bersama ceria bersama anak tunarungu dengan membaca. Kemudian kolaborasi dengan UI, kemudian kita pernah juga kolaborasi dengan Sidina tentang sharing tentang kurikulum merdeka. Terus ini kolaborasi dengan BBB Book Club. Kebetulan waktu tahun lalu itu ada festival literasi Jakarta ya di Taman Ismail Marzuki. Nah ini yang belum lama kita lakukan, book launching and mini workshop The Journey of Storytelling, kita kolaborasi dengan penerbit Taman Pustaka. Ini maaf ya, kayak di slide aku kayak ada sedikit garis, aku nggak tahu nih mungkin. Nah ini beberapa gambarannya. Jadi training kalau pelatihan ini biasanya orang tua sekitar Jakarta Barat sih, Jabodetabek dari Jakarta Barat. Biasanya kita lakukan di perpustakaan, tapi kita lakukan di kantor kecamatan gitu. Selain yang offline, kita juga beberapa kali melakukan edukasi online berbasis buku. Mungkin aku nyebutnya edukasi online berbasis buku karena jenisnya ada macam-macam. Jadi ada yang bentuknya webinar itu kayak satu arah, kemudian ada diskusi buku, kemudian ada bincang literasi secara online. Tapi semuanya itu pasti terkait dengan literasi atau perbukuan. Nah, contohnya nih, kita pernah sama dokter laktasi ya bahas buku anti stres menyusui. Terus kita pernah webinar bareng si dokter laktasi itu juga, bukunya dia juga Kelas Bayi Nyam-Nyam. Kenapa kita mungkin ini agak tidak terlalu erat kaitan dengan read aloud, tapi kita pengen sebenarnya environment literasi, cinta sama buku itu bukan cuma ke anak tapi ke orang tuanya juga. Nah, jadi makanya kita mengangkat tema-tema yang dekat nih dengan orang tua, which is salah satunya adalah parenting. Nah, terus kita juga pernah pas kemarin bulan Februari ya, momentum Chinese New Year. Jadi kita buat webinar menumbuhkan toleransi dan menghargai keberagaman sejak dini melalui buku cerita. Jadi kita menghadirkan praktisi dari UI, kemudian Bu Sofi Dewayanti juga yang mengarang buku Cap Gome. Jadi kita membahas buku anak terkait toleransi dan juga sebenarnya tips-tips untuk menumbuhkan toleransi itu dari perspektif psikologi anak itu seperti apa. Terus ini program baru kita yang baru bulan lalu kita lakukan tuh bincang literasi. Kalau bincang literasi itu sifatnya seperti talk show, jadi tidak ada spesifik buku yang dibahas, tapi lebih ke sharing dari narasumber. Contohnya, ini kita kolaborasi dengan Kak Hestia. Kak Hestia ini adalah Duta Baca DKI Jakarta ya, yang minat baca itu tinggi banget, sering share tentang buku gitu. Nah, kita tuh pengen tahu nih, dia tuh masa kecilnya gimana sih, kok bisa sekarang tuh jadi pembaca pembaca sejati gitulah, dan sangat banyak membaca buku. Terus kita juga pernah bincang literasi bersama Bu Endah Widiawati. Ini dia pendiri sekolah dan penerbit Tutumbunaya. Tutumbunaya itu sekolah berbasis literasi di Jakarta. Terus pastinya kita juga beberapa kali mengadakan training of trainer secara online, dan minggu depan insya Allah kita akan mengadakan sesi Think Aloud workshop secara online juga bersama Bu Rosi. Nah, selain itu sebenarnya program kita yang sedang kita galakan kembali itu adalah digital content sih, karena kita pengen komunikasi kita tuh tidak hanya sebatas ada acara publikasi acara, tapi juga tentang berbagi sharing tentang konten-konten baik tentang perbukuan anak gitu. Jadi kita biasanya sharing review buku anak, terus kita juga sedang menggalakkan untuk membuat konten edukasi. Ini contohnya salah satu yang kemarin kita share dan kayaknya responnya juga
cukup bagus ya. Jadi kita merangkum sumber bacaan untuk Read Aloud yang gratis bisa kita dapatkan secara online. Nah, terus semua aset, jadi kalau kita ngadain webinar atau kegiatan online tuh pasti kita pull di YouTube Read Aloud Jakarta Barat. Jadi teman-teman Read Aloud yang misalnya penasaran sama webinar kita yang kita lakukan, kita taruh semua videonya di sini, jadi bisa diakses kapanpun. Kalau yang gratis itu secara publik kita tampilkan, tapi kalau yang berbayar misalnya TOT juga kita pull di sini, tapi kita nggak menyebarkan linknya secara publik gitu. Jadi itu private untuk peserta gitu. Nah ini kita buat supaya kalau yang ada ketinggalan webinarnya tetap bisa mengikuti di YouTube. Nah, ini beberapa kolaborasi yang sudah pernah kita lakukan, baik instansi, perusahaan, penerbit, maupun komunitas. Nah, salah satu praktik baik mungkin yang bisa kita share itu adalah kita selalu menghitung dampak yang kita berikan. Jadi kita menghitung nih berapa sesi. Jadi ini kan kira-kira setahun ya Read Aloud Jakarta Barat, setahun lebih 2 bulan mungkin. Jadi kita selalu menghitung berapa sesi yang kita lakukan, kemudian pesertanya berapa. Jadi kita tahu dari sekian kegiatan kita lakukan berdampak pada berapa banyak orang gitu, dan berapa banyak parents teacher, berapa banyak sekolah, berapa banyak perpustakaan, TBM, RPTRA, dan juga followers kita. Nah, satu lagi praktek baiknya mungkin kita selalu memberikan form evaluasi nih gitu sebagai bahan perbaikan. Sebenarnya nih aku kemarin nggak sempat untuk mengcompile semuanya ya, cuman kita punya beberapa pertanyaan. Salah satunya misalnya apakah program ini sesuai dengan Anda butuhkan atau sesuai dengan yang anak Anda butuhkan. Jadi kita bisa menghitung secara kuantitatif. Misalnya apakah kegiatan ini meningkatkan minat baca bagi Anda atau bagi anak Anda, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ratingnya. Juga penilaian untuk diri kita. Jadi berapa sih nilainya readers, berapa nilainya MC, dan lain-lain. Terus juga pemasukan secara kualitatif gitu. Jadi in overall ada nggak sih masukan biar kita bisa lebih baik lagi buat ke depannya. Nah, biasanya ini kita langsung lihat di G-form-nya. Jadi nanti untuk kegiatan selanjutnya kita bisa mengadakan perbaikan. Mungkin segitu aja dari saya untuk sharing-nya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu di akhir acara, setelah nanti kasih sharing bisa kita berdiskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Astri. Ya, terima kasih Kak Amel. Luar biasa sekali Kak Amel pemaparannya. Walaupun Read Aloud Jakarta Barat baru 1 tahun lebih ya berjalan, tapi alhamdulillah sudah banyak program-programnya. Semoga kita juga membutuhkan support juga dari Read Aloud berbagai daerah dan Read Aloud Indonesia untuk sama-sama berjuang dalam literasi ini. Dan alhamdulillah nih Kak, sepertinya sudah bertambah banyak audiensnya dari Read Aloud berbagai daerah. Kayaknya udah ada 100 orang mungkin. Sepertinya sudah nggak sabar dengan topik yang satu ini. Sebenarnya saya pribadi juga butuh sekali ya ilmu public speaking. Jadi juga saya semangat juga nih jadi host biar saya juga menyimak. Nah, teman-teman, kakak-kakak sekalian, saatnya waktunya sharing session dari Kak Siska tentang rahasia menguasai public speaking untuk penggerak literasi dari gugup menjadi percaya diri. Sudah siap kakak-kakak menyimak? Sudah ya, kita sambut dengan meriah. Ya. Kak Siska, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Masya Allah, nih kita sudah, berapa tadi Kak Astri? Sudah 100 orang ya. Mungkin satu device itu bisa sampai 5 orang kayaknya ya, Kak, yang ikut hadir bersama kita pada malam hari ini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Siska. Ya, halo teman-teman semua, senang sekali bisa bergabung dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RAI atas kesempatannya sehingga kami di sini dari tim Read Aloud Jakbar bisa sharing ilmu dan harapannya semoga dari pengalaman, dari apa yang kita pelajari hari ini, meskipun saya lihat nih kayaknya banyak teman-teman yang jauh lebih banyak nih jam terbang public speaking-nya dibanding saya, tapi semoga apa yang bisa sedikit saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillah. Oke, saya mau share screen ya terlebih dahulu. Sebentar.
Apakah dari device teman-teman terlihat dengan jelas? Jelas, Kak. Udah jelas, Kak. Udah jelas ya? Jelas, Oke. jelas. Ya, terima Jelas, kasih Kak. teman-teman. Nah, sharing kita kali ini, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Topiknya adalah rahasia menguasai public speaking untuk penggerak literasi. Wah, aduh ini kalau ditanya rahasia cukup challenging ya. Ini apa ya rahasianya biar kita bisa pede ya? Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Siska, seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai freelance MC dan moderator. Dan ini dari foto-foto ini adalah beberapa dokumentasi saat saya tampil, baik itu offline ataupun online. Dan saat ini saya menekuni dunia voice over, pengisi suara, itu bisa bermanfaat juga ya teman-teman ya buat latihan intonasi saat kita berbicara depan orang banyak. Lalu dulunya saya juga berkuliah di jurusan Teknik Informatika dan melanjutkan pekerjaan sebagai programmer dan graphic designer. Ini mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Jadi dulu dengan jurusan saya yang teknik informatika, mungkin teman-teman di sini ada yang relate atau kita jurusannya sama, kalau interaksinya itu lebih banyak sama komputer, sama laptop, sama gadget. Dan saya berpikir, oh ya udah cukup nih kalau ngotak-ngatik laptop gitu, nggak perlu ngobrol sama orang banyak gitu. Ya ampun, ini programmer banget lah pokoknya. Tapi setelah memasuki dunia kerja, ternyata skill komputer saja itu nggak cukup. Perusahaan minta kita presentasi, apa sih produk yang sudah kita bikin, seberapa bagus sih produk ini, sehingga perusahaan jadinya setuju menerima hasil karya yang sudah saya bikin. Tapi, walaupun ini sudah dituntut untuk bisa berbicara depan orang banyak dengan lancar, tapi dari situ saya masih ngerasa kayaknya ya belum perlu-perlu banget lah kayaknya kalau kita belajar public speaking gitu. Nah, dari berbagai proses, terus setelah saya resign dan akhirnya fokus menjalani profesi sebagai ibu rumah tangga, lalu join beberapa komunitas, lagi-lagi komunikasi diperlukan juga, teman-teman. Baik itu komunikasi dengan sesama anggota, dan saya join di komunitas Read Aloud pun ternyata kita memberikan edukasi literasi untuk masyarakat dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi. Nah, jadi dari berbagai proses yang tentunya menghadapi hambatan dan tantangan ya, apalagi jujur saya dari kecil itu nggak punya pengalaman sebagai public speaker. Jangankan pengalaman ya teman-teman ya, waktu misalnya nih kita tahu ada besoknya sesi presentasi di sekolah, itu saya bolos sekolah. Ini emang nggak bagus untuk ditiru ya, tapi saking takutnya ngomong depan orang banyak. Nah, dari sana akhirnya saya mencari tahu kenapa saya takut, kenapa kok bisa kayak gini. Dan setelah saya mencari tahu dan akhirnya menemukan ketakutan ini karena banyaknya ejekan dari teman-teman yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan saya saat presentasi, akhirnya saya mencoba mengubah mindset saya, oke, nggak apa-apa, sekarang takut, kita berprogres sedikit demi sedikit, sis, gitu. Dan uniknya, teman-teman, saya menemukan sebuah fakta menarik tentang public speaking, bahwa public speaking itu adalah sebuah skill. Iya, sebuah skill. Jadi skill itu artinya apa? Artinya, ia bukan sepenuhnya berasal dari bakat sejak lahir. Semua orang bisa jadi mahir apabila pelajari ilmunya dan ambil kesempatan untuk praktek terus berulang-ulang. Dan itu salah satu semangat saya gitu. Wah, oke, saya nggak punya bakat, tapi saya mau coba untuk terus belajar. Dan kenapa sih teman-teman kita semua perlu belajar public speaking?
Mari kita coba lihat ya teman-teman terlebih dahulu dari artinya. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah proses komunikasi verbal yang dirancang untuk mempengaruhi pemikiran, perasaan, atau tindakan audiens. Jadi dari sini kita tahu ya teman-teman bahwa kunci utamanya adalah proses komunikasi. Fakta menariknya, skill speaking ini adalah skill pendamping nomor 1 di kehidupan kita. Skill nomor 1. Jadi apapun profesi kita, jadi dokter, jadi pebisnis, ataupun jadi lainnya, kita butuh skill nomor 1 ini, skill berbicara. Begitu juga dengan kita sebagai pegiat literasi. Kita kan tahu ya bahwa literasi itu penting, read aloud itu punya manfaat besar untuk anak-anak kita, tapi ilmu yang kita pelajari ini kan sifatnya tidak bergerak ya, bukan makhluk hidup, tidak aktif. Dia tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa sampai nilai-nilainya kalau tidak melalui proses komunikasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman, adalah bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kita hadapi saat belajar skill public speaking ini. Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom chat, biasanya apa sih tantangan yang dihadapi saat ngobrol atau saat berbicara di depan orang banyak? Coba kita cek. Apakah sudah ada? Wah, nanti pesertanya ditodong langsung praktek. Seru kali ya Kak Siska. Wah, ya insya Allah bisa. Oh, dari Kak Amel. Jawabnya nervous, Kak. Kak Astri bilang grogi. Belibet ngomongnya. Penonton yang sibuk ngobrol sendiri. Ngeblank, ngomong jadi terlalu cepat, terbata-bata. Ternyata begitu banyak ya, teman-teman ya. Berbagai simptom yang kita rasakan. Nah, kurang lebih ini ceritanya lagi berbaring ya teman-teman ya. Terus keluar semua pikiran overthinking. Biasanya ngerasa keringat dingin, grogi, ngeblank. Tadi teman-teman juga bilang takut belibet. Berarti ini apa teman-teman? Berkaitan dengan ketakutan dan kekhawatiran kita jika terjadi hal-hal yang tidak nyaman terjadi. Karena hakikatnya manusia ingin mencari sesuatu yang nyaman. Ya, mungkin ada suara yang bocor, boleh dibantu? Kamel, oke, terima kasih. Nah, dari segala ketakutan, kekhawatiran tadi, teman-teman, saya menemukan sebuah survei. Ini dari The People's Almanac Prison Book of List. Pada 3.000 orang di Amerika, mereka menguji bahwa apa sih ketakutan terbesar mereka? Dan ternyata hasilnya 21% diantaranya menyatakan bahwa public speaking adalah hal yang menakutkan. Bahkan mengalahkan ketakutan terhadap kematian, takut hewan, takut bangkrut, dan ketakutan lainnya. Sebegitu besarnya loh. Jadi ternyata banyak juga loh teman-teman orang yang pernah merasa takut. Jadi it's okay, ini adalah hal yang wajar, dan sebagian besar orang pun pernah merasakan hal yang sama. Semoga dari hasil survei ini bisa membangkitkan semangat kita ya, kalau kita tuh nggak sendirian kok, ada orang-orang lain juga di luar sana yang merasakan hal yang mirip seperti kita. Nah, sekarang bagaimana nih caranya agar kita bisa mengelola ketakutan itu? Ini saya sudah merangkum beberapa poin. Yang pertama adalah mari sama-sama kita perbaiki mindset kita, pola pikir kita. Jadi mindset itu mencerminkan cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Jadi secara umum,
Mindset ini terdiri dari dua kelompok besar. Ada fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset itu melihat apapun itu yang di depan mata tuh hambatan semua. Sedangkan growth mindset melihat, oke, di depan ini adalah hambatan, tapi ini adalah pembelajaran. Contoh, kita bisa lihat di sini ya teman-teman di tabel. Terkait dengan aspek keyakinan, kalau fixed mindset berpikir bahwa ya udahlah, saya nggak bisa ngomong depan umum gitu. Toh saya nggak berbakat. Tapi kalau orang dengan growth mindset, mereka meyakini bahwa oke, saya sekarang belum bisa, tapi saya mau untuk belajar agar kemampuan saya meningkat. Nah, selanjutnya bagaimana ketika menghadapi sebuah tantangan? Fixed mindset akan berpikir, oke, ini adalah sebuah hal yang tidak nyaman, jadi daripada gagal, mending saya menghindar. Nggak usah ikutan, nggak usah join deh. Sedangkan kelompok growth mindset berpikir, ya ini tantangan, tapi setiap tantangan itu ada pembelajaran di dalamnya yang membuat saya bertumbuh. Nah, ketika yang ketiga, tabel yang paling bawah, ketika akhirnya menemukan sebuah kegagalan dan sudah mencoba berprogres tapi gagal juga nih. Fixed mindset akan berpikir, oke, ya udah, saya udah coba, udah gagal, tapi tuh ternyata saya nggak mampu. Ya udah ini emang salah saya, ataupun mungkin menyalahkan orang lain. Tapi dengan pemikiran growth mindset, sudut pandangnya berubah, teman-teman. Sudut pandangnya adalah, oke, ini gagal, saya belum berhasil, tapi kesempatan saya untuk memperbaiki diri masih ada. Sehingga kedepannya harapannya adalah saya bisa lebih baik lagi. Jadi teman-teman, dari kedua pola pikir ini, kira-kira yang mana yang menghantarkan keberhasilan? Yang fix atau yang growth mindset? Boleh? Growth. Oh, yang growth. Betul. Jadi semoga kita bisa pelan-pelan ya, teman-teman ya, berprogres ke arah growth mindset. Itu poin pertama. Nah, yang kedua adalah bisa jadi ketakutan kita selama ini karena kita belum kenal sama audiens kita. Kita ketika ngobrol sama pasangan, sama anak, kenapa bisa senyaman itu? Karena kita sudah kenal. Nah, sekarang ini bagaimana sih caranya kita bisa mengenal audiens kita? Saya mendapat sebuah teori dari guru saya tentang cara mengenal audiens melalui think, feel, do teori. Pikir, rasa, lakukan. Dan urutan ini, urutan think, feel, do ini bisa beda-beda tergantung dari kategori umurnya. Kalau anak-anak, itu biasanya urutannya do, feel, think. Jadi anak-anak itu akan melakukan, merasakan, baru berpikir. Contoh, ketika kita mengadakan acara anak-anak, kita ajak dulu untuk bergerak. Kita ajak dulu anak untuk melakukan sesuatu. Misalnya ice breaking, atau tepuk tangan, atau angkat tangan, segala macam. Nah, setelah dia mulai merasa rileks, nyaman dengan kita, baru ia bisa merasa nyaman feel-nya. Baru kita beri nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau misalnya acara kita audiensnya adalah remaja, itu justru urutannya beda, teman-teman. Urutannya feel, think, do. Jadi, kalau remaja itu biasanya merasakan dulu, setelah itu berpikir, baru mencoba, baru do. Jadi kalau kita ajak ngobrol anak remaja, kita
terkoneksi dulu dengan perasaannya. Misalnya, kita ajak ngobrol dulu tentang tren kekinian, lalu ketika feel-nya sudah nyaman, baru mereka berpikir dan akhirnya baru ingin melakukan do, ingin mencoba. Sampai sini apakah masih paham teman-teman terkait think, feel, do teori? Semoga masih paham ya. Nah, sedangkan teman-teman kalau audiens kita, penonton kita, kategorinya orang dewasa, itu urutannya think, feel, do. Jadi orang dewasa itu berpikir dulu, merasakan, baru melakukan. Kenapa berpikir dulu? Karena orang dewasa dengan kemampuan matangnya untuk berpikir, mereka itu lebih bisa berpikir secara rasional. Contoh, ada diskon beras 50% hanya untuk hari ini. Orang dewasa biasanya gimana, teman-teman? Berpikir dulu ya, hitung-hitungan dulu, manfaatnya apa, butuh atau tidak. Nah, setelah itu baru mereka akhirnya memutuskan apakah beli atau tidak. Jadi pendekatan ini kita lakukan agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa dicerna oleh audiens kita, baik itu anak-anak, remaja, atau dewasa. Nah, yang ketiga adalah pelajari tentang 3V, vokal, verbal, dan visual. Jadi vokal itu adalah pemilihan intonasi, power kita saat bersuara. Lalu verbal adalah konten atau kata-kata yang ingin disampaikan. Dan visual adalah apa yang terlihat oleh audiens. Pakaian kita, gestur tubuh kita, dan lain-lainnya. Kalau menurut teman-teman, urutan dari yang tertinggi nih penilaiannya di mata audiens, di mata penonton, itu yang mana? Apakah verbal dulu, setelah itu vokal, baru visual, atau mungkin bagaimana? Boleh tulis di kolom chat. Kira-kira apa ya? Yang pertama visual dulu. Oke. Terus yang kedua, vokal atau verbal? Oh, dari Kak Amel visual, vokal, verbal. Kak Nur, Kak Ranggi visual, vokal, verbal. Oke. Kita coba lihat ya bersama-sama. Nah, ternyata dari hasil survei dan penilaian dari seorang psikolog, ternyata persentase terbesar adalah visual, sebanyak 55%, lalu yang kedua adalah vokal sebanyak 38%, dan terakhir adalah verbal sebanyak 7%. Jadi, teman-teman dari sini kita bisa lihat bersama ya, bahwa visual itu mengambil peranan terbesar. Kenapa? Mari kita bahas ya satu-satu, semoga waktunya cukup. Nah, visual. Manusia itu adalah makhluk visual. Manusia itu lebih percaya dengan apa yang ia lihat dulu dibandingkan dengan apa yang ia dengar. Jadi, kita gunakan pakaian yang tepat sesuai dengan konsep acaranya dan pastinya nyaman buat kita. Misalnya kalau acara resmi, kita bisa pakai jas atau blazer. Kalau acaranya misalnya semi formal, misalnya acara untuk orang tua, edukasi untuk guru, kita bisa pakai blus atau batik. Dan jika acaranya non formal yang tidak resmi, misalnya lebih santai, acara untuk anak-anak, kita bisa menggunakan pakaian yang lebih kasual, warna yang cerah, sebagai bentuk kita open, kita terbuka. Untuk anak-anak, terlihat keceriaan. Jadi, kita sebagai artis ya, teman-teman ya, tanda kutip di panggung, kita boleh banget menggunakan pakaian yang sedikit mencolok, yang sedikit rame, misalnya kalau acara anak-anak.
Dan poles sedikit makeup tipis-tipis aja agar bisa terlihat lebih segar. Nah, dengan pilih pakaian yang terbaik ini, otomatis meningkatkan rasa percaya diri kita juga. Kan kalau kita pakai baju yang kita suka, rasanya kan biasanya nyaman ya, seneng ya teman-teman ya. Begitu juga saat kita melakukan public speaking. Lalu saat acara, audiens juga akan melihat ekspresi wajah kita. Lalu ada kontak mata. Kita mata dan mata audiens saling bertemu. Ada gerakan tangan untuk apa? Untuk menguatkan pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu juga jangan lupa posisi tubuh juga perlu tegap agar membuat diri kita lebih percaya diri. Nah, yang V yang kedua adalah vokal. Vokal ini terdiri dari artikulasi, intonasi, aksentuasi, tempo. Nanti kita bahas satu-satu, sambil kita praktek juga ya. Ini teman-teman di sini pasti udah jago banget ya untuk bacain buku, read aloud untuk anak-anak. Dan di teknik V ini, vokal ini pastinya sudah punya modal utama ya, sudah punya skill-nya. Yang pertama itu ada artikulasi, yakni pengucapan bunyi bahasa yang polanya sesuai standar dan dipahami oleh orang lain. Jadi artikulasi ini lebih tepatnya kita ngobrol, orang tuh ngerti apa yang kita bicarakan. Nah, biar kita ngomong itu bisa lebih jelas, ini ada beberapa teknik. Pertama, teknik vokal. Jadi kita mengucapkan A, I, U, E, O dengan mulut yang dibuka semaksimal mungkin. Itu kita bisa latih setiap hari. Fungsinya apa? Agar rahang kita terlatih untuk bisa bicara dengan lebih jelas. Coba teman-teman, kita praktek ya sekalian. Coba kita sebutkan huruf A. Buka mulutnya selebar-lebarnya. A. A. Oke. Lalu I. Tarik pipinya ke atas. I. Lalu huruf U. Dimonyongin aja bibirnya nggak apa-apa. Kita di sini bukan untuk jaga image ya teman-teman. Kita untuk latihan biar lebih bagus lagi, keren lagi public speaking-nya. U. U. Setelah itu E. Dilebarin mulutnya. E. O. O. Mulutnya bulat. O. Oke, jadi A, I, U, E, O. Itu kita bisa latih setiap hari. Nah, tadi teman-teman juga ada yang bilang hambatannya itu adalah bicaranya suka belibet kah atau berbelit-belit. Nah, ini kita pas banget contoh latihannya agar bicaranya tidak berbelit adalah melatih berbicara dengan kata-kata sulit. Contoh nih, Caca cincin coklat. Cincin, coklat, Caca. Kalau pelan, enak ya kita ya ngomongnya ya. Tapi kan terkadang kita kalau misalnya berbicara itu kan temponya lebih cepat ya. Caca cincin coklat Caca. Biasanya kalau masih belibet ngomongnya kan jadi caci cincin cokca gitu. Ada yang mau coba nggak? Boleh, ada yang mau on cam, on mic? Kita coba baris pertama, Caca cincin coklat Caca. Ya Kak, coba Kak. Oke, boleh. Coba Kak, silakan. Caca cincin coklat Caca. Oke, coba lebih dicepetin lagi Kak, dipercepat. Caca cincin coklat Caca. Oke, Caca coba coklat. baris yang kedua Kak, baris kedua. 3 kali, coba. Tiga Ya. kali sebutan. Nah. Kelapa parut, kepala diurut. Kelapa parut, kepala diurut. Kelapa parut, ulangi Kak. Oke. Kelapa parut, kepala diurut. Kelapa parut, kepala diurut. Kelapa parut, kepala diurut. Ya oke, tepuk tangan. Hebat. Makasih Kak. Makasih Kak. Ya, itu kita latih terus-menerus. Agar kita bisa lebih lancar, tidak belibet lagi. Nah, keuntungannya nih, pegiat read aloud kan sudah sering baca buku anak, menemukan berbagai kosakata sulit ya teman-teman ya. Jadi itu juga membantu mengingat kembali
apa nih kosakata yang jarang kita sebut, sehingga jadinya keluar lagi bank kosakata kita sebutin lagi sehingga jadi tidak mudah belibet. Nah, yang kedua, ini adalah intonasi, yaitu ketepatan mengucapkan tinggi rendahnya nada dalam sebuah kalimat agar enak didengar. Nah, dari contoh ini aja nih, kita bisa latihan nada ya. Dari kata kamu aja, kamu. Kalau perasaannya beda, nadanya juga beda. Ada yang mau ngasih contoh? Padahal cuma kata kamu aja loh. Kok bisa beda ya? Boleh? On mic? Ada siapa yang mau coba? Kita lebih banyak praktek di sini ya, karena memang hakikatnya public speaking itu bisa lebih terlatih kalau kita praktek lagi dan lagi. Ayo, ada yang mau coba? Atau mau dikasih contoh dulu, boleh? Oke. Kalau misalnya senang, itu kita bisa mengawali ekspresi kita dulu. Kalau senang gimana? Senang, matanya terbuka lebar, terus kita sampaikan, kamu? Gitu. Kalau misalnya sedih, biasanya ekspresi kita dulu sedih, kita bayangkan sesuatu yang sedih, terus kita bilang, kamu? Atau ketika lagi marah, gimana nih? Ini saya agak jarang marah ya, pencitraan sebenarnya. Ini kalau marah, bayangkan sesuatu yang bikin kita kesel, terus kita sampaikan aja, kamu ya? Gitu contohnya. Mungkin teman-teman nih kayaknya lebih jago lagi nih mengungkapkan ekspresi dan nada dari kata kamu. Ada yang mau coba? Atau ada yang mau ditunjuk kali ya? Daripada tunjuk tangan apa mau ditunjuk? Coba kita random ya. Kak Irni. Kak Irni dari Samarinda. Bisa on mic, Ya, Kak? bisa Oke. Kak. Boleh, Kak, coba menyebutkan kata kamu dengan perasaan senang, sedih, marah. Saya coba ya. Oke. Kamu, kamu, kamu. Wah, hebat. Terima kasih, Kak Irni. Sama-sama. Nah, jadi gitu teman-teman. Ekspresi wajah dimainkan, tinggi rendahnya, suara kita juga dimainkan. Nah, yang selanjutnya, aksentuasi. Jadi aksentuasi ini adalah penekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Contohnya, ini kalau kita bicaranya flat, datar, kita akan bilangnya, dia datang ke rumah saya hari ini. Dia datang ke rumah saya hari ini. Nggak tahu maknanya apa kan? Tapi ketika kita kasih penekanan, contohnya di sini, yang saya caps lock itu yang dikasih penekanan, dia datang ke rumah saya hari ini. Baris kedua, penekanannya di datang, dia datang ke rumah saya hari ini. Kalimat ketiga, dia datang ke rumah saya hari ini. Boleh ada yang mau coba terkait dengan aksentuasi ini? Penekanannya di kata dia, datang, dan rumah. Ada yang mau nyalakan mic-nya? Kak Nurmala Dewi dari RA Banda Aceh kayaknya mau coba tuh Kak di Boleh, chat. Kak. Silakan, Kak. Halo? Nggak dengar kalau Oke. Ya, boleh, Kak. Silakan dipraktekkan langsung. saya boleh coba, Kak. Boleh, Kak. Boleh banget. Ayo, Kak. Kita coba sama-sama, Kak. Silakan, Kak Nurma. Baik. Dia datang ke rumah saya hari ini.
Dia datang ke rumah saya hari ini. Dia datang ke rumah saya hari ini. Wah, luar biasa. Tuh kan, ini saya yang banyak belajar nih kayaknya dari teman-teman semua ya. Jago banget semuanya. Terima kasih Kak Nurma. Ada yang mau coba lagi? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, vokal ini juga ada tempo, kecepatan dalam berbicara, jadi tidak terlalu cepat atau lambat, tergantung dari siapa audiens kita. Lalu teknik pernapasan. Jadi biar suara kita powerful, tidak mudah capek, tidak mudah serak, itu biasanya kita pakai pernapasan perut, teman-teman. Jadi pernapasan perut itu tandanya apa? Ketika kita menarik napas, maka yang akan mengembang itu adalah perut. Biasanya kan ada yang dadanya ya yang bergerak. Tapi kalau pernapasan perut, perutnya yang dikembangkan dan dikempiskan. Seperti kalau kita berbaring, yang namanya manusia itu kalau berbaring, kalau tidur itu pasti menggunakan pernapasan perut. Jadi biasanya penyanyi itu menggunakan pernapasan perut ya biar powerful keluar suaranya. Nah, ini adalah poin ketiga dari 3V adalah verbal. Verbal ini walaupun persentasenya tidak sebesar visual, tapi ini juga komponen penting. Jadi verbal di sini adalah pemilihan kata-kata dari yang ingin kita sampaikan. Misalnya, jika kita seorang MC, kita sampaikan urutan acara dimulai dari salam, sapa audiens, mungkin bisa ditambah dengan pantun, hingga akhirnya kita mengucapkan salam penutup. Kita juga bisa pakai sapaan yang spesifik. Kalau acaranya anak-anak, halo adik-adik, halo teman-teman. Atau mungkin untuk acara orang tua dan guru, halo Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu berikutnya adalah ringkas, disampaikan dengan tidak bertele-tele. Dan akan lebih menarik lagi dengan penyampaiannya secara storytelling, bercerita. Nah, ini adalah poin terakhir dari menguasai skill public speaking yang nggak boleh terlewatkan. Justru ini yang paling penting adalah take action, nekat mengajukan diri. Nekat untuk angkat tangan kalau ada tawaran, jadi MC, jadi moderator, jadi pengisi acara, itu wajib. Nah, sekarang saya mau nanya teman-teman, ada nggak sih figur public speaker yang mungkin jadi inspirasi teman-teman yang kok public speaking-nya tuh keren banget ya, bagus banget ya, ada nggak? Boleh tulis di kolom chat. Mungkin ada Najwa Shihab, siapa lagi? Ada Choky Sitohang. Nah iya, wah banyak yang jawabnya Najwa Shihab. Kak Devi bilang Adrian Maulana, wah ya itu the best. Waktu Indonesia Morning Show itu saya suka banget ngikutin Mas Adrian Maulana. Ibu Iriana, wah luar biasa. Banyak ya. Raditya Dika, seorang introvert tapi public speaking-nya bagus banget. Nah, dari berbagai figur nih, Kak Intan juga Prilly Latukonsina itu juga the best banget. Seorang dosen muda ya, teman-teman ya. Dari figur ini, kalau kita lihat, berapa kali ia berbicara di depan layar, teman-teman? Berkali-kali ya. Berkali-kali, berulang-ulang kita lihat di TV ataupun di media sosial. Berarti tandanya apa? Jam terbang mereka banyak. Itu membuktikan bahwa semakin banyak jam terbang, semakin bisa kita mengelola berbagai kekhawatiran kita. Kenapa? Dengan berbagai pengalaman kita jadi banyak belajar, kita jadi lebih tahu. Sehingga antisipasi dengan berbagai resiko yang ada, lebih bisa kita kontrol. Nah, kalau ditanya, semua public speaker ini grogi nggak ya? Kok kayaknya nggak ada grogi-groginya ya? Gitu.
Jawabannya belum tentu. Karena sepopuler apapun seseorang, bisa jadi ia grogi, masih grogi dengan semakin banyak jam terbangnya mereka, tapi grogi itu bisa lebih dikendalikan. Karena pengalaman selalu mengajarkan banyak hal. Nah, demikian dari saya, teman-teman. Semoga bisa dapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga setelah ini nih kita sudah tahu teorinya, sudah tahu ilmunya. Semoga apapun itu kesempatan kita bisa langsung ambil. Kalau misalnya ada tawaran MC, kita langsung ambil. Kalau misalnya ada sekolah nih yang belum mendapat edukasi read aloud, kita bisa mengajukan diri jadi narasumber. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jangan sia-siakan waktu untuk menunda. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya kembalikan lagi kepada Kak Astri. Terima kasih kembali Kak Siska. Insya Allah luar biasa sekali. Gimana kakak-kakak semuanya? Senang ya karena bisa langsung praktek. Karena jujur sebelumnya saya juga sudah pernah ikut kelas public speaking dan itu berbayar. Dan alhamdulillah kali ini dapat sharing materinya sangat daging sekali dan gratis. Alhamdulillah. Makasih ya Kak Siska. Untuk kakak-kakak semuanya, jika ada pertanyaan, boleh chat di kolom chat. Silahkan kakak-kakak, nanti akan saya bacakan. Jadi memang sangat penting ya untuk penggerak literasi. Ya gimana nggak penting, karena mau nggak mau kita juga harus tampil di depan umum, di depan audiens. Walaupun di depan adik-adik, di depan anak-anak sekolah yang lebih kecil, tapi kalau nggak diperhatikan anak-anak juga sedih juga ya. Jadi gimana caranya kita bisa menarik, untuk menarik audiens. Dan yang saya ingat waktu itu dari guru saya bahwa kita itu bisa berpengaruh ya dengan public speaking gitu. Bagaimana kita berpengaruh. Jadi waktu itu Kak, sharing sedikit ya. Waktu saya kerja itu ada event kayak tahunan gitu, gathering lah. Waktu itu siapa mau manggil pembicara siapa gitu. Terus saya memaparkan dengan ya mencoba dengan public speaking. Oh ini aja Abah Ihsan gitu dengan visi misinya gini. Alhamdulillah dari semua audiens, maksudnya calon-calon itu saya yang ditunjuk. Oh ya udah kamu yang handle Abah Ihsan, dan alhamdulillah gitu luar biasa. Itu salah satu yang praktik yang benar-benar teringat banget karena saya bisa memaparkan itu ilmu dari public speaking gitu Kak. Jadi ini belum ada yang bertanya ya. Mungkin kita mau coba praktek, Kak, skrip opening Boleh, kalau jadi MC. boleh Oh, nih. ini dari Kan dari ada Kak yang Intan. bertanya dari Kak Intan. Oh, oke. Izin membacakan ya Kak. Kak Siska mau tanya, cara membuat diri tetap pede walaupun di lingkungan itu kita paling kecil atau yang di bawah beliau-beliau yang ada di depan. Nah, betul nih Kak. Mungkin suka sungkan ya kakak-kakak. Oke, Tuh, Kak silakan Intan. Kak. Ya, terima kasih, Kak Intan. Nah, ini memang banyak yang merasakan tantangan ini ya, Kak. Ya, ini pertanyaan bagus banget. Bagaimana sih tantangannya ketika yang di depan kita ini atasan-atasan, bahkan yang jauh lebih jago dari kita? Nah, yang pertama perlu kita perbaiki adalah sudut pandang kita, Kak Astri. Jadi, kita tidak melihat mereka sebagai apa ya, sebagai hal yang menakutkan. Yang kita lihat adalah fokus ke diri kita. Kita inginnya apa nih? Tujuannya public speaking, ingin memberi manfaat. Jadi kita tetap terfokus, kita ingin memberi manfaat, apapun itu, siapapun itu orangnya, setinggi apapun jabatannya, yang ingin kita lakukan adalah progres kita untuk bisa menyampaikan pesan ini dengan baik. Udah. Karena kalau kita terlalu fokus dengan audiens yang luar biasa jabatannya, itu yang ada kita jadi stres, overthinking, yang jadinya akhirnya kita gugup. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Kak Intan ya.
Nah, ini dari Kak Amel juga ada nih, Kak Astri. Kak Astri masih di mute. Mute, Kak. Oh, maaf, Kak Siska, aku mau bertanya, cara mengatasi kalau kita suka ngomong gitu, Kak. Silakan, Oke. Kak, dijawab. Ya, Kak Amel, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau di istilah public speaking itu Kak ada yang namanya filler words. Jadi ketika sering ngomong atau gimana ya? Nah, yang kayak gitu itu namanya filler words. Nah, bisa jadi faktor kita suka bilang itu karena kita belum menentukan nih apa kata yang ingin kita sampaikan, tapi pikirannya udah banyak. Ini banyak banget yang mau disampaikan, tapi gimana ya ngomongnya gitu. Nah, biasanya di public speaking itu latihannya, Kak, apapun itu objek yang kita lihat sehari-hari, misalnya di depan mata kita ada pulpen. Coba kita bahas topiknya tentang pulpen. Jadi langsung spontan aja, Kak. Oke, pulpen adalah alat tulis yang fungsinya untuk menuliskan kata-kata apapun lalalala sampai panjang. Nanti kita ketika melihat cermin, oke, cermin ini mampu merefleksikan diri saya yang cantik, yang ini lalala. Jadi latihannya gitu, Kak. Jadi ketika kita sudah terbiasa membahas satu topik, satu objek, maka kemungkinan berikutnya kita jadi tidak mudah bilang karena sudah spontan, sudah otomatis, kita sudah tahu apa yang mau kita sampaikan. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Kak Amel ya. Ya, perlu latihan ya, Kak, ya. Ya, perlu latihan benar. Ya, betul. Selanjutnya, Kak. Wah, Masya Allah. Banyak nih. Ada Kak Ranggi dari Sukabumi. Hai, Kak Ranggi. Kak, izin bertanya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri dari judge orang terhadap kondisi fisik saya yang menurut orang tertentu tidak menarik dilihat karena berbadan besar. Karena saya pernah secara halus disuruh nggak tampil jadi MC karena saya dianggap tidak menarik dilihat. Oh, Ya, oke. juga. Ya, Baiklah. silahkan, Kak. Ya, Kak Ranggi. Nah, ini juga pertanyaan yang, ya ampun, ini saya sebenarnya ngerasa miris ya kalau pertimbangannya karena good looking. Padahal poinnya di public speaking itu bukan good looking-nya, tapi kita berusaha untuk looking good. Paham ya teman-teman ya? Jadi bukan good looking, tapi kita trying to looking good. Jadi berusaha pakai pakaian yang terbaik, terus teori 3V tadi kita pakai. Jadi nggak masalah kok kalau kita misalnya tidak secantik Dian Sastro atau seganteng Nicholas Saputra untuk laki-laki, karena kalau saya misalnya dibanding Dian Sastro kalah, Kak, ya. Jauh ya, Kak. Tapi ketika kita berusaha looking good, maka orang pun akan merasakan aura positif dari kita, Kak. Jadi tetap semangat, Kak. Jadi mungkin kebetulan waktu itu bertemu dengan orang dengan pemikiran yang kurang tepat. Jadi semoga nanti dengan lingkungan yang berbeda justru tidak menilai penampilan Karanggi lagi. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Karanggi ya. Terima Semangat. kasih, Kak Siska. Selanjutnya dari Kak Nurul Azizah, izin bertanya Kak Siska untuk lebih percaya diri untuk mengajukan diri sebagai pengisi acara karena masih ada perasaan dianggap sok pintar atau sok tahu. Bagaimana nih, Kak? Oke, Kak Nurul. Ini juga pemikiran yang sempet banget aku rasain dulu, Kak Astri. Waktu pertama kali aku mencoba terjun di dunia public speaking. Pertama ya, kalau di pikiran itu kan banyak ya. Dan belum tentu semuanya itu terjadi. Belum tentu kok hal yang kita pikirkan itu terjadi. Bisa jadi itu cuma ketakutan di diri kita aja. Dan balik lagi ke tujuan kita, apa sih yang ingin kita lakukan? Apa sih tujuan kita public speaking? Kita ingin menebar manfaat. Kita ingin menyampaikan pesan kebaikan. Jadi kita singkirin perasaan yang ngerasa sok pintar, sok tahu, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat ya, Kak Astri ya. Jadi sekecil apapun manfaat yang
kita dapatkan ya kita sebar. Jadi kita jangan kalah sama ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran. Semoga terbantu jawabannya Kak Nurul Azizah. Terima kasih Kak Siska. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, karena waktunya juga sudah jam 8 lebih 12 menit. Dari Kak Asma, Banda Aceh. Wah, jauh sekali ya. Ya, Kak Siska, orang-orang terdekat saya selalu bilang bahwa cara saya berbicara terlalu cepat. Saya pernah coba berbicara pelan, tetapi saya justru tiba-tiba lupa. Apa yang mau saya sampaikan? Mungkin ada tips dari Kakak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Asma. Nah, terkait dari tempo ya, itu memang tantangannya lumayan banyak ya, karena ada orang yang kayaknya ngomongnya sukanya cepet aja, atau ada yang pelan banget. Nah, itu memang perlu dilatih, Kak. Salah satunya dengan latihan seperti yang tadi filler words tadi. Jadi kita coba lihat satu objek, terus kita bahas, tapi kita berpikir bahwa ini kita kayak ngobrol sama orang. Jadi mindsetnya adalah kita membahas satu objek, tapi seperti ngobrol sama orang kayak biasa, Kak. Mungkin bisa jadi kita berbicara cepat itu karena kita inginnya ini cepat selesai, ya kan? Jadi ya kita berpikir audiens itu adalah seseorang yang kita kenal, kita ingin melekat dari satu hati ke hati audiens, kita ingin memberi pesan kebaikan, jadi nggak perlu terburu-buru, tenang aja, karena orang pun juga akan bingung ya Kak Astri ya kalau ngomongnya cepat gitu. Jadi memang perlu dilatih pelan-pelan setiap hari, obrolin satu topik, terus ubah mindsetnya gimana caranya agar audiens itu adalah teman kita, rekan kita, yang dia butuh nih, dia butuh kita agar mereka bisa mendapat sesuatu kebaikan dari kita. Seperti itu Kak Astri dan Kak Asma, semoga terjawab ya. Ya, Alhamdulillah, Kak. Biasa sekali. Intinya mah practice make perfect. Ya nggak, Kak? Iya, Dan learning by doing mungkin ya, Kak ya. iya Walaupun benar kita banget Kak. walaupun kita udah belajar ke sana kemari, tapi kalau nggak dipraktekkan juga kayaknya sayang sekali ya. Iya, benar banget Dan sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Siska atas sharing materinya yang daging banget. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan dulu untuk sharing session kali ini. Terima kasih sekali lagi Kak Siska ya. Barakallahu fiik, dan saya kembalikan ke MC kali ini Kak Devi, dipersilahkan. Terima kasih banyak, Masya Allah. Dari tadi tuh nyimak sampai, wah ini nih perlu di-highlight nih satu-satu materinya, perlu difotoin satu-satu. Terima kasih banyak pada RA Jakarta Barat, terutama Kak Siska, Kak Amel, dan juga Kak Astri sebagai pengisi di Monthly Gathering kali ini di bulan Juni 2024. Terima kasih banyak juga untuk kakak-kakak dari RA daerah yang sempat hadir, yang sampai 100 ya Kak Astri ya. Terima kasih banyak. Antusias loh Kak ternyata karena penting banget kan materi ini. Dan pertanyaannya sampai udah melebihi dari waktu yang seharusnya nih. Berarti sangat-sangat welcome banget nih kita semua. Oh iya sebelum itu kita foto dulu ya Kak. Untuk dokumentasi. Kita tunggu beberapa menit. Mungkin ya 1 menit cukup ya bagi kakak-kakak yang mungkin mau grab kerudungnya ataupun mukenanya boleh. Nanti kita foto dulu sejenak. Oh, ini ada yang tanya Kak, apakah slide-nya akan di-share? Boleh kalau misalnya diperlukan nanti aku share ke RAI aja ya Kak Devi ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Siska. Sudah siap Kak? Kak Fajar, yang ini ya, yang tag ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Ah, Iya, Oke, boleh. kita. Iya, gimana Kak? Saya, Kak, boleh? Iya, oke.
Oke, kasih. Apakah sudah siap, Kakak? Ada berapa slide ini, Kak? 2 ya? Ada 2. Oke, Tuh, sudah. sudah? Baik, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin boleh gaya bebas? 1, 2, 3. Baik, ini masih slide 1, slide kedua. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Baik. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah telah berakhir juga monthly gathering pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk RA Jakbar dan kakak-kakak semua yang telah hadir, antusiasnya juga terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di monthly gathering bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Banyak. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih kakak-kakak. Wajazakillah khair. Ya, izin Kak.